Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai fundamental yang ada dalam bahasa pemrograman C++. Namun tidak sampai situ saja, oleh karena itu kita di sini akan belajar bersama-sama melanjutkan mempelajari mengenai fundamental dalam bahasa pemrograman C++. Kita akan membahas mengenai kondisional, iterasi array menggunakan perulangan, looping, pengaplikasiannya, dan juga yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, nah untuk pada video kali ini kita akan memperdalam lagi mengenai fundamental di bahasa pemrograman C++. Kita akan membahas mengenai kondisional, yaitu ada if, else, dan juga di dalamnya nanti terdapat logika boolean. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai looping ataupun perulangan, yaitu ada perulangan for, while, do while, dan juga terdapat iterasi array menggunakan perulangan ataupun looping nantinya. Kita juga akan berlatih dalam membuat program menghitung nilai rata-rata dan juga membuat tabel perkalian. Serta kita juga akan membahas mengenai perbedaan parameter, yaitu ada parameter by copy dan juga parameter by reference. Nah, kita juga nanti akan membahas mengenai fungsi dengan contoh-contohnya, serta kita akan belajar perbedaan antara file.hpp dan juga .cpp. Dan terakhir, kita juga akan belajar bersama-sama dengan cara membuat program modular sederhana, seperti penghitungan operasi aritmatika. Oke, yang pertama mengenai kondisional. Nah, dalam bahasa pemrograman Python, kita juga telah mempelajari kondisional. Yang dimana jika dalam bahasa pemrograman Python, runtutannya itu adalah if, elif, dan juga else. Nah, elif itu sama aja seperti else if. Sedangkan di bahasa pemrograman C++ untuk elif itu sintaksnya diganti menjadi else if. Jadi dia lebih lengkap. Begitu teman-teman. Yang dimana if, else if, dan juga else itu termasuk ke dalam percabangan kondisional. Yang tugasnya itu adalah mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Nah, terdapat 3 tingkatan tadi, yaitu ada if, else if, dan juga else. Jika kondisi pertama ataupun kondisi if terpenuhi, maka program akan berhenti di situ saja. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan turun ke tingkatan else if. Begitu juga jika sampai terakhir dia tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah logika else. Begitu teman-teman. Ya, di sini konsep utamanya, setiap bloknya itu dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Langsung saja di sini kita masuk ke contoh kodenya. Di sini ada keterangan if skor lebih dari sama dengan 90, maka dia akan menampilkan output nilainya ataupun grade-nya itu adalah A. Sedangkan jika skornya itu lebih dari ataupun sama dengan 75, maka nilainya adalah B. Dan sedangkan jika nilainya itu lebih dari ataupun sama dengan 60, nilainya adalah C. Dan jika tidak memenuhi ketiga kondisi tersebut, maka opsi terakhir yaitu adalah di bagian tingkatan else akan dijalankan, yaitu nilainya akan D. Jadi bisa dibilang jika skornya itu lebih dari sama dengan 60, nilainya itu C. Jadi jika nilainya 60 itu nilainya tetap C, karena di sini menggunakan operator lebih dari sama dengan. Sedangkan jika nilainya itu adalah 59 ke bawah, otomatis nilainya ada D. Nah, di sini juga saya membuat variabel bernama lulus bertipe data boolean. Di sini itu saya mengecek mengenai materi kondisi boolean. Nah, program akan mengetahui nilai lulus itu apakah true atau false dengan cara dia mengecekkan skornya lebih dari atau sama dengan 60 atau tidak. Nah, jika skornya lebih dari ataupun 60, lebih dari ataupun sama dengan 60, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini saya menggunakan metode if else sederhana. Jadi dibacanya tuh jika lulus dan dia bernilai true, maka hasilnya adalah ya. Jika tidak, maka hasilnya adalah tidak. Begitu teman-teman. Jadi jika kita di sini menginputkan 59, maka kita mendapatkan output. Nilai kita itu adalah grade D, dan untuk status lulusnya adalah kita belum lulus ataupun tidak lulus. Begitu untuk bagian kondisional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai looping ataupun perulangan. Nah, di sini loop itu adalah memungkinkan eksekusi berulang. Kita akan membahas mengenai perulangan for,
while, dan juga do while, yang dimana memiliki gaya evaluasi kondisi yang berbeda, namun semuanya itu bisa digunakan untuk menelusuri array. Begitu teman-teman. Nah, untuk konsep utamanya, perulangan for itu dipakai saat jumlah iterasinya sudah diketahui. Sedangkan while itu, dia itu memeriksa kondisi di awal perulangan. Nah, dia itu akan berhenti jika kondisinya salah. Jika kondisinya false, maka dia akan berhenti. Sedangkan untuk perulangan do while, dia itu akan menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisinya gitu. Jadi jalankan ketika bla 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 gitu. Oke, di sini ada contoh kodenya untuk baik itu untuk for loop, while loop, dan juga do while loop. Intinya dari program ini sama. Mungkin untuk yang bagian for loop di sini saya menuliskan baris kode seperti berikut. Nah, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, maka dia akan melakukan proses increment. Oke, maka dia akan mengoutputkan array dari indeks ke i itu. Begitu teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, nilai i ini akan bertambah sampai di mana nilai i-nya itu bernilai kondisi salah. Nah, kan di sini keterangannya itu i lebih kecil daripada 5. Otomatis perulangan akan berhenti saat nilai i-nya itu adalah 4. Begitu teman-teman. Sama seperti untuk while loop juga, di sini terdapat variabel i bernama i dengan di dalamnya ada nilai 0. Nah, while i lebih kecil dari 5, maka dia akan mengeprint nilai dari array indeks ke itu i tersebut dan akan mengalami increment. Begitu juga untuk do while, hasilnya akan memiliki yang sama. Nanti kita demonstrasikan bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini juga kita akan berlatih untuk membuat program menghitung rata-rata nilai dan juga tabel perkalian. Nah, yang pertama untuk program rata-rata nilai, baris kodenya adalah seperti berikut. Jadi alur programnya itu adalah yang pertama kita harus menginputkan jumlah nilai atau di sini variabelnya itu adalah variabel n. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total yang telah kita buat di sini. Oke, nah rata-ratanya itu dihitung dengan rumus totalnya dibagi dengan n ataupun jumlah nilai yang kita inputkan. Begitu teman-teman. Di sini saya mendeklarasikan variabel bernama n bertipe data integer, kemudian menggunakan fungsi io ataupun input output. Di sini cout jumlah nilai. Nah, di sini program akan menerima nilai dari inputan user itu sendiri yang akan disimpan ke variabel bernama n. Dan di sini juga saya mendeklarasikan variabel bernama total bertipe data double dengan nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian masuk ke perulangan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil ataupun sama dengan n, maka dia akan melakukan proses increment. Nah, kemudian di sini saya juga mendeklarasikan variabel x. Nah, kemudian program akan mencetak nilai ke i sekian berapa, kemudian dia akan melakukan perulangan lagi dan memasukkan ke variabel bernama x. Nah, totalnya itu akan ditambahkan dengan fungsi plus sama dengan x. Begitu teman-teman. Nah, untuk akhirnya, untuk bagian rata-rata menggunakan rumus total dibagi n ataupun jumlah nilai yang tadi. Begitu. Misalkan di sini kita itu menginputkan jumlah nilainya itu adalah 2. Otomatis nanti programnya akan mengoutputkan nilai ke 1 sekian, terus kita inputkan sebuah nilai, misalkan nilainya 2. Nah, variabelnya itu nilai 2 itu dimasukkan ke variabel x. Karena kita memasukkan jumlahnya nilainya itu 2, maka program juga akan mencetak lagi nanti nilai kedua berapa, begitu teman-teman, dan akan dikalkulasi oleh program itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk tabel perkalian, lebih baik nanti kita simulasikan bersama-sama. Namun intinya itu, dalam tabel perkalian ini nanti terdapat baris dan juga kolom yang bernilainya sama, yaitu n kali n, begitu. Misalkan kita menginputkan 4 nilai, jadi terdapat 4 baris dan juga 4 kolom. Nanti kita demonstrasikan bersama di file C++ yang telah saya buat. Oke. Selanjutnya, di sini ada perbedaan parameter by copy dan juga by reference ya. Jadi jenis parameter itu ada 2 dalam C++, ada by copy dan juga by reference. Nah, untuk parameter by copy, dia itu hanya menerima inputan saja, dia tidak merubah nilainya, begitu teman-teman. Selanjutnya, jika parameter by reference, dia itu menerima referensi ataupun parameter, kemudian dia bisa dikalkulasikan. Nah, contohnya itu adalah
seperti berikut. Nah, di sini kan terdapat fungsi bernama tambah kopi dengan parameter di dalamnya adalah integer A. Kemudian dia akan mengalami proses penjumlahan 10 untuk variabel A-nya sendiri. Nah, di bawahnya juga saya telah membuat fungsi yang mirip, namun di sini berbeda ya teman-teman. Jika void tambah kopi itu adalah parameter kopi, untuk yang di bawah adalah parameter reference. Nah, jadi perbedaannya itu kalau fungsi parameter by copy itu si parameter nilai A-nya itu hanya menerima salinan dari variabel yang dikirim. Nah, perubahan nilai pada variabel A ini tidak memengaruhi variabel aslinya. Nah, misalkan di sini kita menginputkan nilainya itu adalah 5, maka si variabel A ini nilainya 5. Nah, tapi jika di dalam fungsi ini nilainya itu diubah menjadi 15, tapi hanya di dalam fungsi ini saja, tidak dikembalikan ke fungsi main. Nah, berbeda dengan parameter by reference, yang dimana parameter A-nya itu menerima referensi, yaitu si variabel aslinya. Nah, perubahan yang terjadi pada variabel ataupun parameter A ini langsung mengubah variabel asli. Nah, jika kita menginputkan itu A-nya adalah 5, setelah fungsinya dijalanin, X itu ataupun A nilainya benar-benar berubah jadi 15. Begitu teman-teman. Nanti langsung saja kita demonstrasikan. Nah, selanjutnya di sini adalah mengenai fungsi, yang dimana setelah kita bahas sebelumnya juga. Nah, di sini lebih tepatnya kita akan membahas mengenai prototipe fungsi, yang dimana prototipe itu mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Nah, hal ini itu memisahkan deklarasi dari implementasi dan juga menjaga compiler dari C++ itu sendiri untuk mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Begitu. Nah, prototipe itu biasanya ditempelin di bagian atas ataupun header, yang biasanya diberi nama file.hpp. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, implementasinya itu bisa di file yang terpisah seperti yang sudah saya katakan, dapat dibuat menjadi file header berekstensi .hpp begitu. Nah, ini perbedaan antara .hpp dan juga cpp. Nah, untuk .hpp itu dia adalah file header yang isinya itu adalah berisikan deklarasi fungsi, kelas, konstanta, dan juga yang lain-lainnya yang ingin dibagikan. Begitu. Simpelnya itu mungkin seperti library yang bersifat open source. Nah, sedangkan file berekstensi .cpp itu tuh file implementasi yang di dalamnya memuat kode dari fungsi yang telah dideklarasikan. Ibaratkan kita mengambil header ataupun file.hpp yang akan dimasukkan ke file cpp. Begitu teman-teman. Ini untuk contoh kodenya. Dan yang terakhir di sini adalah terdapat program modular sederhana, yang dimana di sini itu hanya terdapat seperti perhitungan aritmatika biasa, penjumlahan, dan pengurangan. Langsung saja kita demonstrasi dari masing-masing materi yang telah kita pelajari. Oke, ini untuk yang pertama adalah mengenai kondisional ya teman-teman. Di sini sudah saya jelaskan. Di sini nanti kita akan menginputkan sebuah nilai yang akan di-store ataupun diberikan ke variabel bernama score. Kemudian di sini masuk ke kondisionalnya, program akan mengecek jika skornya lebih dari ataupun sama dengan 90, maka kita akan mendapatkan nilai A. Sedangkan jika skor yang kita inputkan itu adalah lebih dari ataupun sama dengan 75, maka kita akan mendapatkan nilai B. Nah, sedangkan jika nilai yang kita inputkan itu lebih dari ataupun sama dengan 60, kita akan mendapatkan C. Jika ketiga kondisi ini terpenuhi ataupun nilainya itu selain 60 ke atas alias 59 sampai titik paling bawah, titik minimum, kita akan mendapatkan nilai D. Kemudian juga di sini terdapat logika boolean. Seperti yang sudah saya katakan, di sini program akan ngecek apakah kita lulus atau tidak. Nah, syarat untuk lulus itu adalah skornya lebih dari ataupun sama dengan 60. Langsung saja kita coba jalankan bersama-sama. Oke, di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nilai. Semisal saya inputkan nilai 90, otomatis nilai kita adalah A. Dan status lulusnya adalah ya, dikarenakan di sini sudah terbukti bahwa skornya itu lebih besar ataupun sama dengan 60. Misal kita coba jalankan lagi, kita menginputkan 89. 89 itu adalah berada di rentang di atas 75 dan juga kurang dari 90. Otomatis kita akan mendapatkan nilai B.
Oke, begitu teman-teman. Dan untuk yang terakhir, misal saya mau masukkan nilai di sini itu adalah yang kurang dari 60 deh, misalkan 59. Nah, dikarenakan nilai 59 ini tidak memenuhi ketiga kondisi di sini, maka dia akan menjalankan ataupun mengeksekusi struktur bagian else, yaitu kita akan mendapatkan nilai D dan status lulus kita akan bernilai tidak. Oke, sesuai ya teman-teman. Begitu untuk bagian kondisional. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai perulangan. Nah, di sini saya implementasikan menggunakan array, di mana saya sudah membuat array bernama ARR bertipe data integer yang di dalamnya terdapat 5 nilai, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Di sini terdapat 3 perulangan yang berbeda, yaitu perulangan for, while, dan juga do while. Langsung saja kita coba jalankan. Oke, tidak ada yang beda dari output dari masing-masing perulangan, baik itu for, while, ataupun do while. Intinya sama, yang pertama itu untuk for. Nah, pertama itu kita memiliki variabel iterasi bernilai 0. Kemudian akan dicek yaitu i lebih kecil daripada 5. Jika dia bilang true, maka variabel i tadi akan mengalami increment atau kenaikan nilai sebesar 1. Contoh analoginya seperti ini teman-teman. Awal-awal kan kita memiliki nilai i itu adalah 0. Dicek 0 itu lebih kecil dari 5, otomatis nilai i itu akan bertambah sejumlah 1. Otomatis nilai i sekarang itu adalah 1 ya teman-teman. Nah, pada saat indeks ke 0 dan syarat tadi itu terpenuhi, maka program akan mencetak cout ARR I. Pada saat dia indeksnya ke 0, maka dia akan mencetak angka 1 ini tadi teman-teman. Nah, kemudian setelah dia mencetak angka 1, sekarang nilai I-nya itu adalah 1. Berarti I sama dengan 1 di sini dan dicek apakah I lebih kecil daripada 5, kondisinya terpenuhi, maka I akan mengalami increment. Nilai I-nya itu menjadi 2. Nah, kemudian cout array indeks ke 1 tadi, yaitu bernilai 2. Begitu seterusnya sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi, ataupun ketika nilai I itu sendiri adalah bernilai 4, yang dimana kurang dari 5. Begitu juga untuk bagian while loop. Nah, di sini saya membuat variabel iterasi bernama i sama dengan 0. Nah, ketika i-nya lebih kecil daripada 5, maka dia akan mengalami perulangan. Dia akan mencetak terus nilai indeks ke i tersebut sampai kondisinya tidak terpenuhi saat nilai i itu sendiri adalah 4 juga. Begitu teman-teman. Begitu juga dengan bagian yang do while, yang dimana dia itu akan mengerjakan perintah ketika kondisi tertentu. Gitu. Jadi dengan 3 tipe perulangan yang berbeda, dengan tulisan yang sintaks yang berbeda dan juga logika, namun di sini menghasilkan output yang sama. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada program untuk menghitung nilai rata-rata. Langsung saja kita coba demonstrasikan. Oke, di sini kita diminta untuk menginputkan jumlah nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Misalkan kita akan merata-ratakan 4 nilai. Oke, nilai pertama misalkan 20, nilai kedua 30, nilai ketiga 25, nilai keempat 26. Otomatis program di sini langsung menghitung rata-ratanya dan mendapatkan nilai 25,25. Begitu teman-teman. Jadi di sini awal-awal program akan bertanya ataupun meminta kita untuk memasukkan jumlah nilai yang akan ditampung di variabel n. Kemudian saya membuat variabel bernama total dengan tipe data double, nilainya itu 0. Kemudian kita masuk ke bagian perulangannya. Nah, for integer i sama dengan 1, di sini saya membuat variabel iterasinya dimulai dari 1. Kemudian dicek i lebih kecil ataupun sama dengan n ataupun jumlah nilai yang kita inputkan, maka dia akan melakukan proses increment. Kemudian di dalam fungsi perulangan ini saya juga membuat variabel x bertipe data double. Kemudian dia akan print cout nilai ke i sekian. Nah, misalkan tadi kita itu kan menginputkan 4, otomatis dia akan mencetak nilai ke 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya, dan nilai yang kita inputkan itu akan ditampung ke variabel x. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi
increment juga, yang dimana variabel total tadi yang awalnya 0 itu akan dijumlahkan dengan apa yang telah kita inputkan tadi, begitu teman-teman. Dan terakhir, di sini untuk mencetak bagian rata-rata menggunakan fungsi total dibagi n ataupun jumlah nilai yang telah kita tetapkan. Sebagai contohnya, tadi saya sudah menetapkan sebanyak 4 nilai. Begitu teman-teman. Selanjutnya di sini adalah mengenai tabel perkalian ya teman-teman. Oke, di sini coba kita run dulu saja deh. Nah, di sini program akan bertanya, kita itu ingin menampilkan tabel perkalian hingga ke berapa? Misalkan 5. Nah, otomatis outputnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan coba berusaha menjelaskan kodenya. Nah, untuk yang pertama, di sini itu ada 3 baris pertama, INTN, Cout, dan juga CIN. Yang dimana dari baris kode yang itu ketiga ini adalah program meminta pengguna untuk memasukkan angka N sebagai input batasan angkanya. Nah, nilai M tadi itu menentukan ukuran tabelnya. Nah, kan saya katakan terdiri baris dan juga kolom. Nah, misalkan jika kita inputkan N-nya sama dengan 5, seperti yang sudah saya lakukan barusan, maka tabelnya itu akan menampilkan hasil 1 kali 1 sampai 5 kali 5. Begitu teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke dalam loop pertama. For integer i sama dengan 1, i lebih kecil ataupun sama dengan n, i plus plus. Nah, loop pertama ini mengatur baris tabel. Ya, baris tabel itu dia yang horizontal ataupun seperti sumbu Y, mendatar. Nah, variabel i di sini itu mewakili angka pada baris, yang dimana di loop pertama ini untuk menentukan baris yaitu akan berjalan dari 1 sampai ke n, begitu teman-teman. Nah, kemudian terdapat juga perulangan atau for yang kedua, yang dimana loop kedua di sini itu adalah berfungsi sebagai untuk bagian kolomnya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini itu kan loop kedua ini berada di dalam loop pertama. Nah, ini itu dikatakan nested loop, loop yang bersarang. Jadi terdapat loop di dalam loop. Nah, di sini untuk variabel iterasinya saya menggunakan variabel J, yang dimana J di sini itu mewakili angka pada kolomnya. Nah, untuk setiap pasangannya, baik itu I dan juga J, ataupun baris dan juga kolom, nah, program itu akan menghitung I dikali J itu tadi teman-teman. Nah, di sini ada backslash T, yang dimana digunakan untuk memberikan tab. Jadi ada jarak antara kolom yang tadi teman-teman. Nah, agar rapi, di sini saya menggunakan backslash T. Ya, jadi begitu teman-teman, jika kita menginputkan tampilkan tabel perkalian hingga 5, maka dia akan mencetak hasil perkalian 1 kali 1 hingga 5 kali 5. Mungkin di sini saya contohkan untuk jika kita menginputkan 10. Oke, maka outputnya begini ya teman-teman. Nah, inti programnya itu adalah program di sini itu menggunakan nested loop untuk menghasilkan tabel perkalian. Nah, setiap baris yang berisi hasil perkalian itu dari angka baris ataupun variabel i ini dengan semua angka kolom yang ada di J, begitu teman-teman. Nah, output di sini juga saya susun rapi menggunakan backslash T ataupun akan diberi tab. Begitu untuk bagian tabel perkalian. Oke, di sini selanjutnya adalah mengenai parameter by copy dan juga by reference tadi ya teman-teman. Saya tekankan lagi untuk yang bagian parameter by copy, perubahan nilainya itu tidak mempengaruhi variabel asli. Sedangkan untuk yang by reference, yaitu perubahan nilainya mengubah variabel asli. Langsung saja kita coba run. Oke, nah di sini dapat kita lihat bahwa setelah parameter menggunakan pass by copy, nilainya itu adalah 5 ya teman-teman. Setelah by pass reference, nilainya itu adalah 15. Nah, begitu. Nah, untuk perbedaannya itu, parameter by copy itu nilai variabelnya itu dikirim dan juga disalin ke parameter fungsi. Sedangkan untuk yang by reference itu, alamat memori dari variabelnya itu dikirimkan ke fungsi. Nah, untuk bagian perbedaan dalam efek ke variabel aslinya, jika parameter by copy itu tidak memiliki efek ataupun tidak akan mengalami perubahan ke
variabel asli, sedangkan by reference dia mengalami perubahan nilai gitu. Nah, untuk parameter by copy itu biasanya digunakan ketika kita hanya butuh memproses data tanpa mengubahnya. Sedangkan kalau parameter by reference kita gunakan jika fungsinya itu ingin mengubah nilai asli atau menghindari copy variabel besar. Begitu teman-teman. Nah, analogi sederhananya itu misalkan di sini kita memiliki X sama dengan 5. Nah, fungsi itu menerima salinan, otomatis nilai A itu adalah sama dengan 5. Nah, kita itu akan mengubah nilai A menjadi 15. Namun dikarenakan dia parameter by copy, maka nilai X-nya itu akan tetap 5. Sedangkan untuk analogi yang by reference, kita itu awalnya memiliki nilai X sama dengan 5. Nah, fungsinya itu menerima alamat, bukan salinan. Jadi, menerima alamat X sama dengan A menjadi referensi dari nilai X itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mengubah nilai A menjadi nilai X, yaitu yang akan ikut berubah menjadi 15 nilainya. Begitu untuk bagian parameter baik itu by copy maupun by reference. Oke, selanjutnya untuk file yang ke-6 dan ke-7 di sini dapat kita lihat bahwa dalam masing-masing materi terdapat 3 file ya. Ada yang .cpp, ada hpp dan juga fungsi main-nya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan satu persatunya deh teman-teman. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, baik itu untuk hpp maupun cpp. Nah, yang pertama untuk file 06 fungsi prototype.hpp ya teman-teman. Di sini terdapat 6 baris kode program. Yang pertama itu adalah bagian if, mdef, dan juga define. Yang dimana ini itu sebagai header guard yang memastikan isi headernya itu tidak dideklarasikan 2 kali saat diinput oleh banyak kertas ataupun berkas maksud saya, ataupun diimport ke dalam beberapa file. Nah, kemudian di sini ada baris kode int kali dengan ada 2 parameter, nilai A dan juga B yang sama-sama bertipe data integer. Di mana ini tuh adalah prototype yang akan memberitahu kepada compiler bahwa terdapat fungsi bernama kali ya, dengan 2 parameter bertipe data integer yaitu A dan juga B. Kemudian di sini ada bagian if yang dimana fungsinya itu adalah menutup header guard tadi. Jika if ndef dan juga define membuka, nf di sini untuk menutup header guard-nya. Begitu teman-teman. Oke, nah di sini beralih ke file yang satu lagi yaitu fungsi prototype.cpp. Nah, di mana di sini terdiri dari 5 baris kode. Yang pertama itu adalah bagian include. Di sini kita menyertakan header agar tanda tangan fungsinya itu konsisten dengan deklarasinya. Dikarenakan kita sudah membuat file fungsi prototype.hpp sebagai folder, maksud saya sebagai header, kita ambil header tersebut dengan cara menggunakan kata kunci include. Nah, kemudian di sini implementasi fungsi kalinya itu adalah untuk mengembalikan hasil perkalian antara 2 parameter, baik itu untuk A ataupun B. Nah, selanjutnya untuk ke yang bagian fungsi main-nya di sini teman-teman. Nah, untuk input stream seperti biasa, yaitu untuk menghadirkan cout ataupun untuk output nantinya. Kemudian di sini ada include 06 fungsi prototype.hpp, guard yang telah kita buat tadi, header guard yang telah kita buat tadi, yang fungsinya adalah membuat main mengenal fungsi bernama fungsi kali yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Berikut kali. Nah, selanjutnya di sini ada using namespace std, menghindari penulisan std.2.2. Nah, kemudian juga di dalam fungsi main di sini ada variabel x dan y yang akan dikalikan menggunakan pemanggilan fungsi bernama kali yang telah kita buat. Lalu hasilnya akan dicetak. Begitu teman-teman. Nah, untuk mengerun program seperti ini, kita tidak bisa langsung run dan do it saja. Namun kita menggunakan comment seperti berikut. G++, file main-nya, kemudian file header-nya itu sendiri, -o program. Caranya adalah kita ke bagian terminal. Oke, langsung saja kita pastekan di sini. Dan untuk mengeksekusinya adalah dengan cara mengetikkan /program.
untuk hasilnya pasti adalah 20 dikarenakan untuk variabel X-nya itu adalah 4 dan Y-nya adalah 5. Otomatis 4 dikali 5 adalah 20. Begitu teman-teman. Misalkan di sini kita ganti deh. Jadi 6 dengan 7 jika kitaran maka dia akan menghasilkan nilai 42. Ya, hasilnya 42. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian ke-7 mengenai program sederhana untuk modular ya teman-teman. Oke, yang pertama dimulai dari program modular HPP dulu ya teman-teman. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, di sini terdapat header guard, yaitu program underscore modular underscore HPP, yang tujuannya itu adalah mencegah duplikasi deklarasi. Nah, di sini terdapat 3 prototipe ya, ada fungsi tampil menu, tambah, dan juga kurang, agar fungsinya itu tersedia bagi file lain yang nanti kita import. Kemudian kita pindah ke bagian program modular CPP. Nah, di sini itu seperti biasa, header input IOStream itu menyediakan cout untuk fungsi menunya. Kemudian di header modul yang juga terdapat proses include supaya definisinya cocok dengan deklarasi yang telah ada. Nah, kemudian sedangkan fungsi dengan nama tampil menu mencetak 3 baris menu yang ada, yaitu tambah dan kurang, yang dimana nanti akan menjalankan operasi aritmatika masing-masing. Dan yang terakhir untuk bagian mainnya di sini teman-teman. Nah, untuk bagian mainnya itu sendiri, untuk baris kode pertama input IOStream dan juga using namespace std, yaitu memungkinkan kita untuk menggunakan cout dan juga cin untuk output dan juga input. Kemudian di sini kita akan membuka akses ke fungsi modular dengan pemanggilan include nama file HPP tadi. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang kita panggil bernama tampil menu tadi, yang akan menyediakan 2 tampilan menu, yaitu tambah ataupun kurang. Nah, di sini juga terdapat struktur if, else if, dan juga else untuk menentukan fungsi mana yang harus dijalankan berdasarkan pilihan. Begitu teman-teman. Langsung saja kita coba run menggunakan cara yang tadi ya teman-teman. Oke, di sini langsung muncul ada 2 opsi menu, yaitu tambah ataupun kurang, dikarenakan kita memanggil fungsi tampil menu. Jadi saya akan melakukan operasi penjumlahan tambah. Nah, angka pertama itu adalah 20, angka keduanya 30. Otomatis hasilnya 50. Saya jalankan sekali lagi untuk bagian yang kurang. Oke, sudah sesuai. 20 ditambah 30 hasilnya 50. 50 dikurang 20 hasilnya adalah 30. Oke, mungkin sekian saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Object Oriented Programming dan juga yang lainnya. Baik teman-teman, segitu saja, sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah.